Di video sebelumnya kan kita udah bahas nih tips sukses berbisnis kos-kosan. Nah, sekarang kita tinggal bahas cara mengelolanya biar bisnis kos-kosan bos berjalan dengan lancar, jalan terus, gak berhenti di tengah jalan. Kayak orang yang panik kalau naik motor di belakang emak-emak. Wah, kenapa tuh? Kok panik? Iyalah, senyap kanan ternyata malah belok kiri. Apa aja sih yang harus diperhatikan dalam mengelola rumah kos? Yuk disimak videonya. Yang pertama itu promosikan rumah kos. Untuk mendatangkan penyewa kos, bos harus melakukan promosi. Jangan hanya mengandalkan pemasaran dari mulut-mulut ya. Ada beragam cara yang dapat dilakukan untuk promosikannya. Salah satu cara yang murah dan efektif adalah dengan memasang iklan di internet. Dengan memasang iklan di internet, bos bisa menjangkau calon penyewa yang lebih banyak, bahkan mereka yang masih berada di luar kota. Yang kedua, merekrut karyawan atau asisten. Sebagai makhluk Tuhan yang paling seksi, maksudnya makhluk sosial, manusia akan selalu membutuhkan manusia lainnya dalam segala hal. Seseorang tidak akan bisa mengerjakan semuanya sendiri. Apabila kondisi keuangan memungkinkan, bos bisa merekrut karyawan atau asisten untuk mengelola kos. Pekerjaan-pekerjaan yang kecil berilah kepada karyawan, dan bos bisa fokus pada hal-hal yang penting. Dengan cara seperti ini, bos akan mampu mengembangkan bisnis kos menjadi lebih baik dan lebih besar. Yang ketiga, perhatikan kebersihan dan keamanan kos. Kos yang bersih, aman, dan nyaman merupakan idaman setiap penyewa kos. Pastikan setiap kamar kos memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang memadai. Aturan kos dan kehadiran petugas keamanan juga penting loh untuk membuat rumah kos menjadi tertib dan aman. Yang keempat, merawat rumah kos. Kondisi bangunan rumah kos merupakan salah satu faktor penentu apakah penyewa kos akan betah untuk tinggal di rumah kos atau tidak. Bangunan rumah kos tentu rentan terhadap cuaca dan bisa mengalami kerusakan seiring dengan penggunaannya. Jangan lupa sisihkan sebagian keuntungan untuk merawat dan melakukan renovasi rumah kos secara berkala, sehingga penyewa menjadi betah untuk tinggal di rumah kos. Dan desain rumah kos pun bisa disesuaikan dengan desain yang zaman now banget, biar kekinian alias nggak ketinggalan zaman, biar penyewa kos makin betah dan akan memperpanjang penyewaan rumah kos. Nah, yang kelima, mendengarkan keluhan penyewa kos. Apabila bos terjun ke dalam bisnis kos-kosan, ada satu prinsip yang harus bos pegang, yaitu keramahan akan mendatangkan keramaian. Jadilah bapak atau ibu kos yang ramah dengan mendengarkan setiap keluhan yang disampaikan oleh penyewa kos. Keluhan yang disampaikan oleh penyewa kos akan menjadikan kos lebih baik dan membuat penyewa kos menjadi lebih betah untuk tinggal di kos. Jadilah seperti teman kalau bisa, walaupun udah tua, jangan kaku-kaku banget lah. Biar enak gitu kalau diajak ngobrol dan bercanda. Kan enak tuh yang kos jadi gak pada ngerasa kesepian. Nah, yang terakhir, bergaul dengan sesama pebisnis kos. Bisnis kos sifatnya dinamis, ada perubahan atau tren yang harus diikuti. Pada zaman dahulu, rumah kos dengan 2 lantai sudah cukup. Namun, keterbatasan lahan menuntut rumah kos dibangun lebih tinggi hingga 4 atau 5 lantai. Dilengkapi dengan lift dan fasilitas smart home. Bos perlu menjalin hubungan yang baik dengan sesama pebisnis kos, sehingga bos bisa saling berbagi informasi mengenai cara mengembangkan bisnis kos. Bahkan bisa bekerja sama untuk membangun lebih banyak rumah kos. Bisa tuh yang bapak-bapak sambil ngopi-ngopi sama temennya bahasanya tentang bisnis kos. Jadi walaupun lagi main tetap bisa menghasilkan duit. Buat ibu-ibu yang sukanya nongki-nongki cantik sambil bergosip, daripada nambahin dosa, mending ganti gosipannya jadi bahas tentang bisnis kos. Jadi lebih bermanfaat kan? Nah, itu tadi beberapa kiat sukses mengelola rumah kos. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi bos-bos yang ingin menjadi pengusaha kos yang sukses.